Kita perlu tahu juga kira-kira apa tanda atau tanda-tanda badan kita bermasalah. Ya, badan kita bermasalah, tanda-tandanya apa? Banyak. Pertama, bawaannya lemes terus. Ya, bawaannya lemes terus. Kemudian susah turun berat badan. Ya. Kemudian mood swing ini moodnya naik turun. Kalau bahasa kita zaman sekarang baperan. Tanda orang baperan apa? Gampang banget left group. Baru saja dinasihati sedikit, ngomong sedikit, left group. Orang begini Bu, cepat ubanan Pak, Bu. Kenapa? Beban dari dirinya. Maka tadi kalau tadi cerita tentang Rasulullah itu ketika beliau meninggal, ya kita baca dalam kitab-kitab tentang sirah beliau itu, ketika beliau ubannya Rasulullah ada yang menyebutkan cuma 3 waktu meninggal, atau ada yang menyebutkan 11, atau ada yang menyebutkan 20. Orang beruban itu, atau orang beruban adalah tanda penuaan. Tanda udah mau mati gitu lah bahasa kita. Kalau udah tahu ubannya udah banyak, ya udahlah, sering-sering ke masjid lah. Gitu. Tapi yang jadi masalah adalah sekarang baru saja masuk semester 1 kuliah, sudah ubanan. Apa penyebabnya? Stres juga ada, mungkin makanan juga. Setiap makanan yang dimakan yang sudah mengalami pengolahan, dipanaskan berulang, dikasih bahan kimia, bahan tambahan pangan, pasti menyebabkan hilangnya elektron dalam badan kita. Kita sebut dengan missing elektron. Jadi kalau teman-teman mau nyobain, ya kalau mau sih, coba trial gitu kan. Jadi ada satu orang yang kalau teman-teman lihat di YouTube ada satu orang Amerika yang nyobain makan fast food. Film dokumenternya judulnya Super Size Me. Jadi selama 1 bulan dia makan fast food. Gak usah sebutkan mereknya apa. Dan selama 9 bulan ke depan dia harus mendetok badannya dengan keluhan bahkan penyakit hampir 90 jenis penyakit. Ya, seperti itu. Ya. Yang akhirnya dia bisa kembali, tapi itu butuh waktu yang lama. Jadi kalau Anda, ya kalau teman-teman di sini pikirkan baik-baik, kita tuh bersyukur banget Allah ciptakan kita dari tanah. Ya. Dalam surat Al-Mu'minun Allah katakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, maaf. Dan kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Kenapa tanah? Karena tanah itu sifatnya nyerap dulu. Dia nggak langsung dia nggak langsung seperti air. Kalau air itu kan langsung larut. Ya, jadi kalau misalkan Anda tiap hari pengen nyampah, nggak apa-apa. Nyampah itu makannya nggak sehat, bahasa saya gitu aja. Tapi ingat, dia akan terserap, sampai akhirnya sebelum penyakit itu datang, ya, dia ngasih sign dulu. Signnya berupa apa? Keluhan. Tadi saya sebutkan tadi ada mood swing, kemudian bawaannya marah terus, kemudian cemas nggak jelas, kemudian sensitif dengan makanan tertentu. Kalau dulu Anda bisa makan telur, sekarang nggak bisa makan telur, ada yang nggak beres dengan perutnya. Kalau dulu bisa makan udang, sekarang nggak bisa, ada yang nggak beres dengan perutnya. Kalau dulunya bisa makan katakanlah makanan-makanan yang sifatnya makanan alami gitu kan, sekarang nggak bisa, ada yang nggak beres. Ya, maka kita pahami baik-baik ini teman sekalian. Kemudian juga kalau di sini sebutkan occasional headaches, jadi tiba-tiba pusing, tiba-tiba apa gitu loh. Jadi kita ngerti dulu badan kita bermasalah. Jadi kesehatan yang benar bukan nggak ada penyakit, tapi kesehatan yang sejati adalah munculnya vitalitas badan kita. Ya, munculnya vitalitas badan. Jadi kita nggak marahnya terkontrol, ya. Kemudian moodnya stabil seperti itu. Ya, itu tanda-tanda badannya fit. Dan itu hanya bisa didapatkan kalau kita mengurangi makan. Kalau kita mengurangi makan. Ya, dan tanda-tanda orang banyak makan apa? Ya gemuk. Ya, gemuk dan seterusnya lah, banyak masalah badannya. Maka Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah hadis bahwa nanti di akhir zaman aku melihat fenomena di kalangan umatku, kegemukan di mana-mana. Seperti nggak banyak yang gemuk di sini. Ya. Itu. Kemudian ada lagi namanya brain fog. Brain fog itu bawaannya dikit-dikit lupa gitu loh. Tadi kacamata saya di mana ya? Tadi sepatu saya di mana ya? Itu brain fog. Otaknya berkabut. Begitulah. Kemudian nyeri badan, nyeri sendi, nyeri otot gitu kan. Yang tidak kalah sering banget dialami banyak orang zaman sekarang adalah bad breath. Bad breath itu mulutnya bau. Mulut yang bau bukan hanya masalah di sini saja, tapi di perut juga banyak masalah situ.
ya, dan badan yang bau. Badan itu maksudnya dia tidak memberikan apa ya, bukan wangi sih tidak, tapi badannya itu maaf tidak atau mengeluarkan bau tidak sedap. Itu gara-gara apa? Makan. Nanti teman-teman coba deh, coba dalam 1 minggu itu, setelah 1 minggu deh 3 hari aja. Porsi makan Anda lebih banyak sayur sama buah, nanti bau badannya mulai hilang perlahan. Ya, bau badan dan nanti kenapa perlu deodoran? Karena yang dimakan asam. Jadi keringat itu muncul karena asamnya badan kita. Saya juga pernah seperti Anda juga gitu loh. Maksudnya ya pakai deodoran segala macam gitu kan, apalagi dengan iklan-iklan yang luar biasa, belum lagi cerita deodoran itu banyak sekali bahan kimia yang nggak perlu kita pakai, ya, bahkan dia bisa memicu banyak masalah dalam badan kita di deodoran, ya. Tapi setelah saya perbaiki pola-pola makan, ternyata bau badan juga tidak muncul, ya. Dan kita nggak perlu deodoran. Kalaupun perlu deodoran, bisa pakai deodoran alami, jeruk nipis. Jeruk nipis itu bisa pakai buat deodoran. Diapain? Disemprot. Ya digosok-gosokin lah di bagian apa ketiaknya, maaf. Ya, itu deodoran. Ya. Asal jangan makan yang asam-asam. Contoh yang asam apa? Tepung, minyak, nasi, gula. Makanan tiap hari kan? Jengkol apalagi mah. Jadi makanan-makanan asam seperti itu akan memudahkan badan kita untuk dihinggapi penyakit. Ya. Baik pemirsa YouTube dimanapun berada, telah kita simak bersama, kita belajar bersama. Ini tanda badan yang sedang bermasalah. Pertama yaitu orang yang badannya sedang bermasalah, bawaannya lemes terus. Itu tanda pertama. Terus tanda yang kedua, orangnya biasanya susah untuk turun berat badan. Itu tanda orang sedang bermasalah. Terus yang ketiga yaitu orangnya itu mudah baperan, sering stres dan kepikiran. Biasanya kalau orang yang seperti itu cepat ubanan. Dari itu kita harus banyak memakan atau mengkonsumsi makanan yang sehat, yaitu kita lebih banyakin makan sayur ataupun buah, kurangi makan nasi, terus juga yang berminyak itu dikurangi menurut beliau agar tubuh kita sehat, dan tentunya tujuan utama badan sehat untuk kita makin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang suka dengan video ini. Silahkan tekan tombol subscribe loncengnya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video. Terima kasih.